warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Thorik Nurmadiansyah MSI selaku Kepala Prodi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang terhormat kepada Bu Irli Magfirah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Retorika Dakwah Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan tak lupa kepada semua teman-teman Retorika Dakwah Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana telah memberikan kita rahmat dan lindungannya sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini dengan segala ilmu pengetahuan yang telah beliau ajarkan. Baik, langsung saja. Di sini saya bersama dengan Pak Thorik, yaitu narasumber saya untuk menjadi narasumber podcast guna memenuhi tugas UAS Retorika Dakwah yang diampu oleh Bu Irli Magfirah. Nah, di sini podcast ini mungkin kami akan sedikit mengangkat tentang tema insecure. Mungkin Bapak udah sering dengar ya apa itu insecure? Yeah. Nah, insecure itu kan di kalangan kami ini, insecure itu adalah rasa minder, rasa sikap seseorang kurang percaya diri akan hal-hal yang ia bisa, atau kemungkinan karena dia itu cenderung melihat kelebihan yang dimiliki oleh seseorang dan itu tidak ada pada dirinya. Jadi mungkin dirasa seperti saya dan teman-teman itu ketika melihat seseorang temannya yang lebih unggul dari dia akan merasa minder ataupun merasa kurang percaya ketika berada di sebelahnya ataupun ketika sedang bersamanya gitu. Nah, di sini kita akan berbicara sedikit tentang insecure dari pandangannya Pak Thorik ya. Jadi pertama ini saya akan bertanya tentang bagaimana sih insecure menurut pandangan Anda? Insecure itu menurut saya bahwa menurut saya insecure itu kan merasa tidak nyaman. Tidak nyaman di dalam kondisi apapun, dan itu wajar dimiliki oleh masing-masing individu. Jadi merasa kurang percaya diri dan untuk mengatasi hal-hal yang sifatnya itu manusia kan pasti ada proteknya. Jadi umpamanya saya ketemu dengan Mbak Zia, waduh nanti gimana ya, saya ada merasa begitunya, dan itu wajar tiap masing-masing orang asal tidak berlebihan, menurut saya begitu. Itu menurut saya ya. Oke, jadi itu insecure menurut pandangan Pak Thorik. Nah, lantas selanjutnya itu bagaimana sih insecure itu menurut pandangan Islam yang Bapak ketahui? Itu wajar ya, menurut pandangan Islam insecure merasa tidak nyaman di dalam hal apa dulu kan gitu. Ibaratnya kalau ngomongnya di Islam ada, kalau kita ngomong Islam berarti kan ada non Islam ya, Islam dan non Islam hanya ada dua itu. Jadi bagaimana nanti orang yang Islam, orang Muslim itu masuk pada lingkungan non Islam, mungkin merasa tidak nyaman bisa jadi dari penampilan nggak pede, ya kan? Ya, begitu juga sebaliknya. Nah, yang non Islam masuk ke dunia yang lingkungan rata-rata Islam itu saya pikir wajar, tapi itu bisa diminimalisir dengan adanya komunikasi. Jadi menjelaskan bahwa saya sebagai Muslim hadir di dalam acara, mungkin bisa jadi acara non Islam dan lain sebagainya, otomatis kan kita tetap untuk meminimalisir itu kita memperkenalkan diri kita. Begitu juga sebaliknya. Jadi orang akan paham, oh iya karena dia begitu karena non Islam, oh iya begitu karena dia Muslim, kan gitu. Menurut saya begitu. Oke, baik. Kan tadi juga Bapak menyebutkan kan bahwa insecure itu adalah hal yang wajar, tapi jangan sampai berlebihannya. Bagaimana sih antara perspektif tersebut dengan hal yang tidak boleh? Maksudnya seperti insecure, berarti kan kadang ada orang yang berpendapat bahwa insecure itu nggak boleh, tapi ada juga yang berpendapat bahwa insecure itu boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Itu bagaimana?
Kalau tidak boleh itu kan tidak bisa ya, karena itu sudah ada di masing-masing individu ya. Yang tidak memperbolehkan siapa? Itu adalah sifat ataupun hal yang wajar di setiap individu. Tinggal bagaimana kita meminimalisir rasa ketidakpercayaan diri itu, rasa ketidaknyamanan itu, kan begitu kan? Dan itu dilatih, itu bisa dilatih. Saya kira hal-hal yang wajar saja. Kalau yang berlebihan, umpamanya, waduh, minder, minder, sedikit minder, ketemu dengan siapapun minder, nggak pede, dredeg, grogi. Nah itu kan wajar. Orang pertama kali naik panggung, umpamanya begitu kan, itu otomatis kan demam panggung wajar. Bisa jadi apa yang mau dikeluarkan di otak kita sudah ada, direncanakan, tapi yang keluarnya beda, malah jalannya nggak keluar, gitu kan. Nah itu, jadi itu bisa diminimalisir dengan latihan, berlatih, entah itu macam-macam orang berlatihnya itu, kira-kira begitu. Baik. Nah, Kang insecure ini kan dari bahasa Inggris ya Pak ya, insecure yang dari bahasa Inggris, dan ini lebih udah ada sejak zaman-zaman modern ini, maksudnya istilah itu. Tetapi apakah pada zaman Rasulullah dan sahabatnya itu, mereka itu apakah sudah mengalami yang namanya insecure ini? Saya pikir sudah ya. Ada itu mulai zaman orang lahir itu pasti ada begitu. Ibaratnya seperti zaman Nabi Adam, ada Habil sama Hobil, anak-anaknya Nabi Adam itu. Dia kan merasa, waduh, ini lebih ganteng nih, saudaraku nih. Gimana caranya untuk meminimalisir itu supaya dia menjadi pemenang? Dia dulu saudaranya sendiri, karena dia merasa ada pesaing, nggak nyaman kalau ada yang ingin mendapatkan pasangan, cuman kan ini ada dua nih berebut, ya kan? Nah itu gimana ya? Wah, yang satu dihabisin. Akhirnya kan ke situ, itu yang berlebihan ke situ. Karena sifat berlebihan itu dari ketidakpercayaan diri, rasa tidak nyaman, yang tidak enak sama sekali. Mungkin ketemu, tapi itu ada positif negatifnya ya. Ada momennya ketemu dengan, umpamanya Mbak Zia ketemu dengan si A, ya. Wah ini si A ini cowok yang seperti apa gitu kan. Udah deg-degan gitu kan. Jadi rasanya, wah, saya nggak nyaman, saya kira-kira jangankan begitu, penampilan saya nanti ketemu seperti apa ya, udah oke belum nih, bolak-balik berkaca dulu, bolak-balik ganti baju, fashionnya dan lain sebagainya. Nah, itu wajar. Nah kalau di zaman Rasulullah bisa jadi ada juga semacam itu, umpamanya mau berperang, yang Nabi Adam sudah ada, apalagi di zaman Rasulullah mau berperang, mau berhadapan sahabat, tidak pede untuk menghadapi kafir Quraisy dan lain sebagainya. Nanti ya Rasul gimana? Kira-kira kita nanti seperti apa hitung-hitungannya nih? Ini orangnya luar biasa ini. Waktu Sayyidina Umar itu belum muslim, ini orang yang bengis luar biasa ini, kecam dan lain sebagainya. Kira-kira kita bisa nggak? Ternyata dengan Rasulullah dengan pede dan lain sebagainya, ya ternyata Umar oke. Dengan ketakwaan dan keyakinan beliau bahwa semua orang itu bisa berubah dan lain sebagainya, ya alhamdulillah nyatanya dia menjadi panglima nomor 1, kira-kira begitu ya. Tapi tetap ada di zaman Rasulullah itu, dan itu dialami oleh beberapa sahabat. Nah itu begitu ya. Baik. Nah terus ketika kita udah tahu ya insecure itu tadi dan sikap-sikapnya, lantas solusi dan cara apa sih yang dapat kita atasi ketika menghadapi rasa insecure pada diri sendiri? Pertamanya tentang apa dulu nih? Mungkin insecure perihal prestasi yang dimiliki oleh teman, ataupun ketika ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang lain yang kita itu nggak bisa, kayak public speakingnya oke, terus cara dia pokoknya kalau dia berinteraksi dengan masyarakat itu dia tuh lebih pede, sedangkan kita yang merasa insecure itu, aku nggak bisa seperti itu, aku agak gimana kalau mau sama mereka gitu. Itu bagaimana caranya? Jadi awal saya sampaikan bahwa orang itu ada 5 tahapan: mapping, planning, target, tujuan, dan ide serta kreativitas. Ya.
Jadi kita mapping dulu nih pertama. Kita mamanya ketemu dengan mau lomba atau mau apa, kita mapping. Kira-kira seperti apa lawan-lawan saya dan lain sebagainya. Ya, kemampuannya nanti seperti apa dan lain sebagainya. Jangan sampai kita mapping itu penting karena apa? Jangan sampai kita bunuh diri. Ya kan? Di awal, waduh, musuhku berat-berat semuanya nih. Ya kan? Kita mapping dulu. Tapi dari mapping itu ada planning. Planning itu nanti strategi seperti apa yang akan saya sampaikan, saya akan masuk di situ. Dan setelah itu planningnya nanti nggak tahu, mungkin dia banyak membaca ataupun mungkin dari latihan-latihan dan lain sebagainya. Dan dia punya target, saya harus menjadi pemenang dari serangkaian apapun kegiatan itu. Saya harus menjadi orang nomor satu di situ. Nah, di situ melalui tahapan mapping, planning, target, dan tujuan. Berani, kita otomatis berani. Berani karena apa? Tujuan kita. Orang itu, saya berpikirnya begini, semua sama-sama makan nasi, semua minumnya sama, nggak ada yang beda, ya kan? Bedanya apa? Hanya saya lahir duluan, ya kan? Dia lebih senior, oke lah, senior nggak masalah, tapi dalam hal-hal tertentu, oke. Ambil sisi positif. Setelah itu nanti ada ide dan kreativitas itu untuk memaksimalkan potensi itu. Jadi makanya saya dengan teman-teman semua, dengan adik-adik saya itu di sini di MD, saya tidak pernah mau mengenal yang namanya, aduh, saya kan hanya orang kecil, saya kan hanya anaknya petani, saya hanya begini dan lain sebagainya, saya tidak punya kemampuan. Bagi saya itu adalah secara psikologis akan mematikan potensi yang dia punya. Gitu loh. Sudah terkubur dulu, wah udah otomatis. Nah, seandainya malaikat lewat, kita lagi frustasi, waduh, ya minimal malaikat selesai. Ya susah bener. Nggak bisa bener, karena kan dia sudah ngomong niat dan ngomong sesuatu. Saya gimana ya? Itu saya pikir itu sudah semacam doa. Jadi tetap maju, bisa. Apa yang nggak bisa? Semuanya bisa. Mungkin seandainya ada pesaing, ya kan, dia ahli di bidang sosiologi atau dia mungkin di bidang ahli kimia, otomatis kan kita ada sesuatu yang lain. Apa sih? Makanya dengan pengenalan individu kita, saya ini hobinya apa? Dari hobi itu nanti yang bisa dikembangkan secara maksimal. Orang tidak semuanya sama, ya. Orang tidak semuanya sama. Dari 5 orang ini dengan sifat yang macam-macam. Dan tidak bisa maunya 5 orang itu sama, karena masing-masing ini fungsinya beda-beda. Jempolnya untuk apa, telunjuknya untuk apa, kan masing-masing nih. Jadi tidak bisa semuanya itu fungsinya sama. Nah makanya adanya persaingan di situ. Persaingan tergantung fokus kita mau apa. Jadi gitu, siapapun itu punya kesempatan untuk meraih sesuai dengan cita-cita. Tinggal bagaimana kita mengeres itu, meminimalisir insecure tadi. Oke, waduh, saya ketemu dengan si A ini, dia ahli di sini. Cuman saya ahlinya, saya merasa saya tapi bisa mengkomunikasikan. Kan bisa dilihat, bisa dipelajari, bisa dilihat, setelah itu bisa dipraktekkan. Gitu kan? Jadi saya mengajarkan antara logika, afeksi, dan psikomotorik. Adanya logika, kalau kita hanya sekedar kita belajar logikanya jalan, oke lah. Tapi tidak ada rasa, nggak jadi. Begitu juga sebaliknya. Jadi penggabungan dari antara logika, akal, setelah itu psikomotor, afeksi, rasa, itu nanti akan menjadi sesuatu yang maksimal. Seperti halnya ibaratnya ada hobi. Kalau sudah ada hobi, setelah itu nanti tinggal dilanjutkan. Hobi menggambar, hobi melukis, dia sudah punya modal. Dia ada sedikit ahli, dia senang dulu. Dan setelah itu ada hobi, itu akan jadi. Tapi kalau sudah tidak hobi, tapi dipaksa untuk belajar, iya susah. 50% doang. Ibaratnya kemarin kita jalan kaki, ya. Prinsip keseimbangan itu yang akan terjadi. Karena kita akan melangkah dengan 2 kaki, kanan kiri, nggak bisa bareng-bareng kan?
jadi kayak bos Nah, lengkap-lengkap kan ya. Nah itu prinsipnya di situ. Apapun semuanya dan adanya prinsip keseimbangan itu tadi. Jadi insecure itu wajar akan dialami masing-masing individu, tapi bisa diminimalisir dengan latihan, berkomunikasi, kontemplasi, gitu kan? Kontemplasi otomatis ibaratnya begitu kita sudah selesai apa yang sudah saya lakukan tadi, selama mengingat apa yang sudah kita lakukan. Jangan-jangan apa yang bisa saya sampaikan, kata-kata saya tadi 1 jam yang lalu apa ya? Saya ngomong apa ya? Ketemu dengan siapa ya? Dan sebagainya. Oh, itu latihan itu untuk memaksimalkan kepedean itu. Berarti udah ya, jadi kan udah dipaparin semua ya tentang insecure oleh Pak Thorik. Jadi sarannya Anda ketika Anda itu menemui seseorang, apa yang Anda katakan menemui seseorang yang insecure, apa yang Anda katakan? Mungkin seperti quotes ataupun kalimat. Kalau ketemu dengan orang yang insecure dalam hal-hal tertentu itu ya, hal-hal tertentu itu masing-masing kan beda-beda. Saya sampaikan, kamu bisa. Jangan katakan bahwa kamu tidak bisa. Semua orang punya kesempatan dan bisa, gitu. Karena masing-masing kesempatannya beda-beda. Jadi tetap maju terus, pantang mundur gitu. Nah tapi tetap ada dasarnya. Kemampuan kita yang di mana? Gitu. Kita akan sering komunikasi, sering berinteraksi. Itu otomatis akan memperluas wawasan serta jaringan kita. Itu penting. Karena tidak mungkin kita hidup dengan sendirian, ya kan? Kecuali kita hidup di hutan. Itu Mbak Tia. Oke, baik. Itu semua sementara pandangan dari Pak Thorik tentang insecure, menyangkut tentang materi kita podcast kali ini. Jadi kesimpulannya adalah insecure itu adalah sikap dia rasa minder atau sikap dia tidak bisa memunculkan suatu keinginan, memenuhi suatu keinginannya, dan dia hanya bisa melihat kelebihan-kelebihan dari orang lain. Nah, padahal insecure ini itu sebenarnya itu adalah hal yang wajar dan dimiliki oleh orang lain, dan pastinya akan dirasakan oleh orang lain. Tetapi dalam menyikapinya itu adalah suatu hal yang harus kita taklukkan ya, akan rasa insecure ini. Karena insecure ini juga udah ada sejak zamannya Nabi Adam, orang yang pertama kali ada di dunia, dan juga sahabat-sahabat serta Rasulullah itu sudah mengalaminya, sehingga tidak ada satupun orang yang di sini merasa nggak insecure. Karena saya sendiri di sini juga merasa insecure dengan teman-teman, dan saya ketika sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Thorik ini tadi, saya merasa saya harus bisa melawan rasa insecure yang saya miliki. Makanya di sini saya memberanikan diri untuk meminta tolong kepada Pak Thorik menjadi narasumber saya dalam podcast Retorika Dakwah ini, guna bisa memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Ibu Irli Magfirah. Nah, pesannya dalam podcast kali ini adalah Pak Thorik itu menyampaikan bahwa kita itu bisa mengatasi solusi-solusi yang ada pada diri kita tentang insecure, yaitu dengan mapping, planning, target, tujuan, dan juga ide kreatif yang mungkin kita miliki. Nah, selanjutnya itu ada juga ketika cara kita mengatasi akan masalah insecure itu, kita bisa dengan cara logika dan juga efeksi, yaitu hati. Karena apabila kita tidak menjalannya dengan cara dua itu, maka semuanya akan seperti bertolak belakang ya Pak ya. Karena ketika kita hanya menggunakan logika, nggak ada apa-apanya, karena kita nggak menggunakan perasaan. Ketika kita hanya menggunakan perasaan secara di logika, itu sepertinya tidak masuk akal gitu ya. Baik, mungkin ini sedikit podcast singkat kami. Saya terima kasih banyak ya Pak ya sudah mau menjadi narasumber saya. Mungkin apabila ada tutur kata baik dari saya pribadi maupun dari Pak Thorik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.